Perkenalkan, nama saya Bebo Samusir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Yang pertama itu pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang atau anggaran strategis yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal atau capital budget. Anggaran jangka panjang tidak harus berupa anggaran modal. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berapa anggaran modal. Aset tetap merupakan produk modal berupa harga yang dalam proses operasinya normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk belian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Dalam penyusunan anggaran modal sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu karena yang A. Investasi produk modal biasanya memiliki kapasitas uang yang relatif besar. B. Hasil dari investasi baru diperoleh di masa akan datang. C. Uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang lama. Dan D. Kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dihindari di masa yang akan datang. Faktor yang harus diperhatikan dalam penilaian rencana investasi yang pertama itu arus kas. Metode yang mendasarkan perhitungan arus kan seperti net present value NPV, indeks kemampuan labaan, payback period dan internal rate of return IRR sangat baik untuk menilai usulan investasi karena untuk dapat menghasilkan laba tambahan kita harus mempunyai kas untuk diinvestasikan kembali. Arus kas atau cash flow terdiri dari arus kas masuk bersih net inflow of cash dan arus keluar bersih net outflow of cash. Arus kas keluar bersih adalah kas yang diperlukan untuk usus investasi tersebut atau outlay. Arus kas masuk bersih adalah kas yang berasal dari hasil bersih investasi yang diusulkan tersebut. Rumus arus kas bersih AKMB sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Sedangkan jika usulan investasi dengan utang, maka rumusnya sebagai berikut. AKM dan bunga sama dengan laba setelah pajak tambah penyusutan ditambah 1 min pajak atau bunga. 2. Nilai waktu dari uang. Berkaitan dengan nilai waktu uang, ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama A. Nilai majemuk untuk menghitung nilai uang yang akan diterima pada akhir periode. Secara aljabar rumusnya sebagai berikut. F sama dengan P dan kurung 1 tambah I sama dengan T. Keterangannya, F uang yang akan diterima akhir periode, P uang yang ada awal periode, I tingkat bunga, T waktu. B nilai majemuk dari anuitas dapat dihitung dengan rumus F sama dengan A dalam kurung 1 tambah I T kurang 1 sama dengan I. Keterangan F uang yang akan diterima pada periode. A. Anuitas adalah deretan spesies pembayaran dengan jumlah uang yang tetap selama sejumlah periode tertentu. I. Tingkat bunga. T. Waktu. C. Faktor dana pelunasan dapat dihitung dengan rumus sama dengan I. A sama dengan F dalam kurung 1 tambah I T kurang 1. D. Nilai sekarang. Nilai sekarang menghitung nilai pada waktu sekarang atau awal periode sejumlah uang yang akan kita miliki beberapa waktu kemudian. E. Nilai sekarang dari faktor anuitas dengan rumus 1 tambah I T kurang 1 P sama dengan A. I 1 tambah I dengan T. F. Faktor kembali modal, yaitu I dalam kurung 1 tambah I T. A sama dengan P 1 tambah I T kurang 1. 3. Yaitu biaya modal. Biaya modal atau beban modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Biaya modal dalam pengertian ini sama dengan tingkat diskonto yang dijadikan nilai sekarang. Penyusunan anggaran personal. Penyusunan anggaran personal. Pertama, anggaran jualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran laba rugi. Metode penilaian usul investasi. Metode penilaian usul investasi yang dapat digunakan antara lain masa pulih, nilai sekarang bersih, indeks, kemampuan laba, tingkat imbalan internal, tingkat imbalan akunting. A. Masa pulih. Masa pulih atau payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Metode masa pulih memperhitungkan arus kas bersih, tetapi tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang dan tidak mengukur kemampuan pula.
B. Nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih atau NSBY, Net Present Value NPV, merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk sebagai hasil dari investasi dengan arus kas keluar untuk membiayai investasi. Bila nilai sekarang bersifat positif, artinya usul investasi dapat terima. Sebaliknya, bila nilai sekarang bersifat negatif, maka usul investasi ditolak. C. Indeks kemampuan. Indeks kemampuan atau IK, Profitability Index, merupakan perlengkapan dari metode nilai sekarang bersih, yaitu apabila terdapat beberapa usul investasi yang besarnya berbeda, tetapi masing-masing usul investasi menghasilkan net present value yang sama. Sementara kita harus memilih salah satu dari usul investasi tersebut. D. Tingkat keimbalan internal. Metode tingkat imbalan internal TII atau Internal Rate of Return IRR merupakan metode coba-coba sehingga nilai sekarang bersih sama dengan 0. Menurut metode tingkat imbalan internal TII, suatu usul investasi dapat diterima bila TII lebih besar dari laba yang dikehendaki oleh manajemen. Menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. Dari kasus usul investasi perusahaan kecap sehat dapat kita hitung TII dengan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. 2. Memperkirakan faktor diskonto. 3. Mencari perkiraan tingkat imbalan internal. 4. Menghitung nilai sekarang bersih. Dan 5. Interpolasi atau menentukan tingkat imbalan internal TII dengan cara menghitung selisih. F. Tingkat imbalan akunting. Tingkat imbalan akunting TIA, Accounting Rate of Return atau Return of Investment ROI, adalah metode yang mendasarkan laba yang dilaporkan dalam buku yang menunjukkan persentase laba bersih setelah pajak dihitung dari rata-rata investasi. Bila TIA lebih besar dari minimum TIA yang ditetapkan manajemen, berarti unsur investasi ditolak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.